Ada 3 subtema yang terjalani, itu ada profesi, ada air, api, dan udara, kemudian kendaraan dan pekerjaan. Jadi sekali kita punya tema, ada 3 subtema yang tercapai. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi pengalaman tersendiri bagi anak kami untuk bekal masa depan nanti. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak daftar dan kepada anak-anak kami. Hari ini harus ceria, walaupun cuaca tidak bersahabat. Nanti kita insya Allah ada materi, kemudian nanti ada praktek, dan nantinya kita pakai mobil daftar insya Allah di pasar-pasar. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf salah dan lupanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang tuanya petang hadir pada hari ini, bapak-bapak kami dimaknai dengan sungguh, mungkin bermanfaat semua yang besar nanti. Jadi pemadam, apa yang dibagi kasih bapak nanti, tolong diapakan anak-anak ya. Semoga kita bermanfaat dan kedepannya berguna bagi anak-anak. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan? Udah. Pantas lesu. Ayo semangatnya mas, selamat pagi. Kalau di pemadam kebakaran selalu selamat pagi, malam pun selamat pagi. Karena semangat kita harus semangat pagi. Terima kasih untuk anak-anak kami dari PAUD Nurul Jadid sudah datang ke pemadam kebakaran. Jadi di sini kakak akan menyampaikan materi pertama, pengenalan pemadam kebakaran. Tahu pemadam itu apa? Apanya tahu? Pemadam kebakaran salah satunya yang banyak selama ini kita ketahui hanya bertugas memadamkan api. Tapi sekarang udah ada di belakangnya penyelamatan. Dalam artian apa? Evakuasi. Jadi tugas bapak pemadam sekarang tidak hanya memadamkan api saja. Ada evakuasi sarang tawon. Ibarat kata gitu dusun itu tabuhan tanah. Itu evakuasi sarang tawon, evakuasi ular, evakuasi binatang masuk rumah. Apa? Ya. Pokoknya berani awal dan ujung-ujungnya tak berani lagi. Jadi tugas pemadam itu evakuasi sarang tawon, evakuasi ular, binatang yang memasuki rumah. Ketika mengancam pemilik rumah, silakan hubungi pemadam kebakaran. Jadi tugasnya pemadam kebakaran evakuasi orang tenggelam. Nah, kita alhamdulillah tahun ini Dinas Pemadam Kebakaran sudah memiliki yang namanya perahu karet sendiri, yaitu speedboat yang sering untuk evakuasi banjir, orang hanyut, dan jenis lainnya. Jadi di depan ini nanti, di depan ini semuanya peralatan safety
Apa itu safety? Peralatan safety, peralatan yang digunakan oleh Bapak Pemadam. Ini tabung kuning. Nah, perhatikan ya, kita ke tabung kuning terlebih dahulu. Tabung kuning ini isinya udara bersih. Udara bersih yang dipergunakan oleh Bapak Pemadam ketika ada terjadi kebakaran di suatu gedung. Tapi di dalam gedung itu ada manusia yang ingin kita selamatkan. Jadi Bapak Pemadamnya masuk menggunakan tabung ini. Masuk dalam kobaran api, masuk dalam kobaran asap menggunakan tabung ini. Untuk menyelamatkan orang yang terjebak di dalam ruangan asap. Ini gunanya. Kalau bahasa Bapak Pemadamnya ini breathing apparatus. Jadi udara bersih yang digunakan oleh Bapak Pemadam. Ada juga di sini helm gunanya safety untuk kepala. Jadi ketika Bapak Pemadam masuk dalam suatu bangunan, ketika bangunan itu runtuh, nimpa kepala, insya Allah aman. Karena helm ini bisa untuk ganjal mobil juga bisa. Ini helm juga ada werpak. Nah, ini baju safety-nya Bapak Pemadam. Jadi kalau ibu-ibunya bikin diet, kalau mau pakai baju ini nggak apa-apa, tapi kasih pinjam. Boleh pinjam. Baju ini dia tidak tahan api. Ingat, sering terjadi ada kebakaran ibu-ibu lah terlebih dahulu ngoceh. Ayo Bapak Pemadam pakai baju masuk pakai baju tahan api, masuk dalam api itu mati. Karena ini tidak untuk tahan dibakar, tapi hanya meredamkan hawa panas. Jadi ketika Bapak Pemadam sudah pakai baju ini dibasahkan, baru dia masuk ke dalam kobaran api, baru dia tidak tembus panas. Ini bukan baju tahan api, tapi hanya untuk tahan panas. Ada nozzle. Nah, nozzle gunanya untuk di ujung selang untuk pengarahan air ke sumber api. Jadi kalau tanpa ini Bapak Pemadam tidak bisa kerja. Nah, ini nozzle yang nanti disambungkan ke selang. Ini namanya Y-connection atau variabel. Sering kita bilang ini variabel. Jadi ketika kita butuh sambungan selang atau butuh tenaga lain, kita bisa menyambung selang. Jadi dalam satu mobil kita bisa menggunakan 3 atau 4 cabang selang. Jadi bisa sambungan cabang. Nah ini. Ini baju evakuasi tawon. Boleh tawon madu? Jadi kalau ada tawon di rumah, jangan dilempar atau dipetet. Kaget itu yang digigit. Jadi kalau nampak tawon itu ada di rumah, bilang sama aku, hubungi pemadam. Yang Bapak pemadamnya. Ada ceritanya ya. Ayo coba apa? Oke, selamat pagi. Ada yang mau pakai nggak? Yang lain dulu nanti gantian dapat giliran kita ya. Apa rasanya? Berat? Ya kan? Berat. Ya karena ini namanya alat safety. Jadi harus benar-benar safety. Dan juga peralatan pun harus benar-benar
sesuai dengan SOP pemadam kebakaran. Sama-sama mengetahui apa itu tugas pemadam kebakaran itu. Selama ini kita hanya tahunya ini. Jadi kalau di jalan, kalau ibu-ibu melihat mobil pemadam itu lewat, seiringnya hidup, lampunya hidup, kami minta tolong kasih jalan, jangan dihadang. Jadi karena dia prioritas nomor 1 di jalan lintas, yaitu pemadam kebakaran di saat lagi tugas. Mau bekal semua nggak? Mau bekal semua nggak? Silakan, ayo. Kakak tadi pengenalan profesi dan pemadam kebakaran dan pengenalan peralatan kebakaran. Pulang dari pemadam kebakaran harus punya nomor pemadam kebakaran. Berapa nomornya? Ada tahu? Nggak tahu nomornya? Ingat, 075916991. Itu 24 jam aktif. Jadi ketika ada kebakaran di dusun atau dekat rumah, jangan menunggu api besar, silakan hubungi langsung. Itu adalah tingkat kepedulian anak-anak terhadap bahaya kebakaran. Pemadam kebakaran datang bukan memadamkan yang telah terbakar, tapi menyelamatkan yang belum terbakar. Jadi kalau di situ ada 2 rumah, yang satu rumah terbakar, yang diselamatkan pemadamnya yang di sebelahnya, bukan yang terbakar. Karena kalau udah yang terbakar itu udah menjadi abu dan aram. Nah, itu kita pahami. Paham ya? Terima kasih, kita lanjut setelah ini kita ya. Terus apapun nanti simulasi yang kami berikan di lapangan dilarang mencoba sendiri di rumah. Oke, ibu kami tunjukin cara memadami api di sini. Hai. Masih mau naik mobil pemadam? Masih. Jadi ibu dan bunda, nanti ada sesi anak-anak ini akan kita ajari cara memadamkan api yang ada di hal kecil. Tak panik ya. Ya. Halo, dengar. Ya, sebelum sesi kita mulai, silakan nanti ibu disesuaikan. Yang cowok sama-sama cowok, yang cewek sama-sama cewek. Silakan anak duduk di betul ini bu. Dulu, sini bu. Ini apinya besar ya, panas. Ya, anak-anak silakan taruh bodi, handuk atau pelindung. Tengok ke depan dia akan ya. Silakan ini loh, fokus tengok ya. Sebelum kita mulai simulasi, di sini akan kami ajari cara pengamanan diri terlebih dahulu. Ya. Sampai di depan ruang. Ya. Sampai di sini bu, tidak boleh ngintip-ngintip. Nah, ibu intip dari atas, tes turunkan karungnya. Tak belum ditutup, ngintip, ini ngintip. Tahu tak? Kalau ngintip, apa besok bintitan batu. Ini kita ngintip api. Nah, turun ke karung. Tak boleh diintip nanti bu. Ataupun karungnya digeser ke kanan, ngintipnya seperti samping. Ya. Jikalau arah anginnya ke situ, kalau ibu ngintip-ngintip bisa kita menutupi pengen madamkan, arah angin pasti terhambat dengan badan kita bu. Jadi api otomatis kembali ke belakang. Kalau tidak cepat dipadamkan, bulu mato habis galau. Jadi hati-hati. Nah, tolong bantu hidupkan api ya. Ya. Ya, yuk perhatikan. Ya, Nana perhatikan bagaimana cara memadam api. Ya, seandainya api ya, ini. yang udah press silakan. Yuk. Ya, nah itu. Api. Ya. Iya. Nah, Jadi agak perlu sedikit api bu. Ya, dari sini
Andri. Ya, setelah dilaksanakan pemegangan karung secara benar, basahi karung sampai benar-benar basah. Langsung mendekati sumber api. Ya, awas terbakar kunyit, Pak. Padam belum api ya, Bang Bro? Nah, seandainya takut kita membukanya, Bu, takut api masih hidup, membuka drum tidak boleh kita angkat seperti ini langsung. Tetap kita lakukan langkah awal tadi, amankan terlebih dahulu. Ini kami praktekkan seandainya api masih hidup. Jadi Bu, nggak segalanya orang pemadam ini berani dengan api. Ya anak-anak. Tetap lindungi wajah, Bu. Nah, sampai di sini ada tak bapak-bapak atau ibu pengen maju depan? Karungnya dilempar, Bu, nutupi apinya. Bukan karungnya dilempar, tambah besar api di Bang Bro. Nah, cukup dilempar. Tapi harus kena tepat. Ada lain berani kalau dilempar, nggak, Bu? Apa tak, Ibu? Kami punya selimut api. Siapa yang praktekkan? Kita selimut api. Dua. Nah, ini kain ini tanpa dibasahi terlebih dahulu, api bisa padam. Lanjut. Di belakang kawannya, di belakang. Di belakang kawannya. Jadi ini selimut api Ibu tanpa dibasahi terlebih dahulu, bisa digunakan dalam keadaan kering, apinya padam. Nah, kalau selimut api ini ada apinya lagi. Waduh. Ayo Bu, maju Bu. Praktekkan ulang. Ibu ini praktek lagi. Satu orang lagi kawannya, satu orang lagi. Tama. Rapi, udah rapi. Kalau ada mapi kurang sen. Nah, kebakar nggak, Bu? Nah, ya. Sebab agak kecepatannya di situ ya, kalau yang sini apinya dari sini. Padam belum, Bu? Padam. Jadi Bu, yang bisa digunakan untuk memadamkan pertama karung goni kita basahi, selimut bisa kita basahi. Ya. Nah, silakan praktekkan deh. Nah, jadi dari belakang maju ke depan, terus lempar. Dilempar. Berani nggak? Hai. Berani? Iya, berani. Maju. Iya. Lempar. Ayo. Lempar. Ya. Maju lagi yang belum. Maju. Nabila. Ayo Nabila. Ayo cepat, enggak cepat. Dan pegang tahan deh. Ayo Nabila. Adelia ada. Nabila, nah ayo Nabila. Ade. Dapat lagi. Wah, dapat. 1, 2, 3. Ayo dapat lagi. Wah. Naila. Tunggu dulu Naila. Ya Naila, ayo. Iya, 1. Ngintip pula nang ngintip. Jangan ngintip. 1, 2, 3. Ya, Jasmine lagi. Tunggu dulu. Siap Jasmine. Saka, ya.
pakai telunjuk. Kalau tidak berani pakai telunjuk, lepas regulatornya. Udah. Penasaran mungkin Bu, cuma pengen maju tidak berani. Iya Bu ya. Jadi tekanan gas yang keluar disambar api itu Bu, Mas. Kalau baru gas itu mungkin 4 jari apinya terpisah dari ujung regulator. Ya. Dalam urusan tabung gas, kami di sini memperingatkan stop menggunakan batu dengan cabai untuk menindih regulator. Dikarenakan apa? Kalau ada satu pemberontak bocor. Terus stop juga menggunakan kain basah untuk menutupi regulator dengan harapan kalau bocor. Pak, kain basah nilai ya Pak. Mohon maaf, massa gas lebih berat daripada udara. Jadi kalau bocor dia jatuh ke bawah bukannya ke atas dulu. Ini tadi. Dan stop juga Bu. Dalam kondisi memasak, masakannya orang ikan baru masak sebelah. Gas habis. Pasti Bu bolak-balik kan tabungan. Dimereng sedikit, naik lagi api ya kan. Jadi regulator kita ini pengikatnya kadang bukan terbuat dari besi, dia kadang terbuat dari aluminium. Kalau dimereng-mereng Bu terjadi gesekan besi beradu besi, terjadi keausan, itulah yang membuat salah satu faktor pemicu terjadinya kebocoran gas. Ya. Jadi tadi masa regulator timbul Bu, tidak boleh macam orang masih 2 hari tidak ke WC. Pas Ibu masang, pas dipasang lekannya terjadi tekanan berlebih, hati-hati. Tidak boleh. Cukup dipasang di kursi. Terus mungkin di rumah punya pengaman yang seperti erat lagi Bu ya, dapat terpasang regulator terus ditindih lagi dengan pengaman tadi. Boleh. Selagi masih aman, silakan dilaksanakan Bu. Kalau tidak boleh, tak laku dalam orang pasar. Sampai di sini kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berangkat, lagi kita pawai. Naik mobil kita antri, jangan berebut ya. Ada juga boleh. Satu tuh dipasang. Nah, mundur gitu dek. Mundur dek, biasa kan di situ dek.
Iya.